Alahem. Alahem Shalom. Haleluya, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus mati, Yesus bangkit, dan dia hidup. Dan hari ini dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan bagi kita semua, bagi saudara. Puji nama Tuhan. Shalom Alahem, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya, hari yang luar biasa, di mana hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersuka cita karena Engkau telah naik ke surga Tuhan. Kami merayakan kenaikan-Mu Tuhan di ke surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapa, ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan.
Segala puji, hormat, pengagungan hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Kalau kami ada sampai saat ini semuanya karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sebentar kami mau bersorak, memuji meninggikan Engkau. Biarlah yang Tuhan Engkau beracara, Engkau yang menjamah mengurapi kami dalam ibadah kami ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kalau ada kuasa iblis mengganggu, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjamah setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan siapapun yang menonton channel YouTube ini, yang beribadah melalui channel YouTube ini, Tuhan yang jamah, Tuhan yang berkati. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang susah Engkau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat penuaian masih terjadi atas gereja kami dalam tahun ini. Penuaian jiwa yang berlaksa, penuaian berkat yang berkelimpahan. Kami habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya Tuhan, kuasa Mu telah dikalahkan. Haleluya Tuhan, oleh darah anak domba.
serukan nama Yesus, amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Mari bagimu Bapa, kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saatnya kita akan bersuka cita dengan memberikan korban syukur di hadapan Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan, khususnya di gereja kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, kami menyerukan nama-Mu siang hari ini Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Segala kuasa tunduk di atas nama-Mu, di bawah nama-Mu Tuhan. Sebentar Bapak, kami mau memberikan korban syukur kami. Kami belajar taat, memberikan apa yang terbaik, hanya untuk puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami mau belajar menabur melalui rupiah yang boleh kami berikan pada siang hari ini Tuhan. Biar akhirnya setiap rupiah yang terkumpul, setiap rupiah yang boleh kami berikan menjadi dupa yang harum memperluas kerajaan-Mu di bumi ini, terlebih di gereja kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Haleluya. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Terbuka
kepadamu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau yang telah ubahkan kami Tuhan dari cara hidup kami yang lama. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang kumiliki kupersembahkan kepadamu. Sama-sama katakan. Semua yang kumiliki kupersembahkan kepadamu. Sungguh besar anugerah-Mu, bertata di hidupku. Kasih setiamu Bapa, kasih setiamu Bapa,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau menjamah setiap kami, urapi setiap kami, supaya kami mengerti firman yang kami dengar. Kami merenung dan kami melakukannya Tuhan. Jamah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar firman yang ditabur menguatkan, menasehati, menegur, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kuasa jahat setan iblis yang akan mengganggu, kami ikat, patahkan, tolak kuasanya dalam nama Yesus. Dan kami mudah kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Dari awal pemberitaan firman hingga pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saudara ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Sehingga saat ini boleh bersama-sama dengan saya di dalam ibadah dan sedang mendengarkan khotbah pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Kalau kita membaca, mempelajari dari kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang menceritakan, mencatat tentang kenaikan Yesus hanya Lukas. Sekalipun ada satu kisah tentang Yesus terangkat ke surga di Injil yang lain. Tetapi hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan tentang kenaikan Yesus dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Mari saya mengajak kita semua, sebelum kita dengarkan firman Tuhan lebih jauh, kita akan baca bersama-sama. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini hari raya di mana kita orang percaya, kita memperingatinya. Kita Yesus datang ke dunia. Kita memperingati hari Natal. Lalu Jumat Agung, Yesus mati. Di hari ketiga dia bangkit. Kita memperingati hari Paskah. Lalu 40 hari Yesus berkeliling, menampakkan diri, menjumpai murid-muridnya. Dan hari ini kita bicara Yesus naik ke surga. Kita sama-sama tahu bahwa Yesus sangat mengasihi saudara dan saya.
Kita bangga memiliki Allah seperti Yesus. Dia peduli, dia mengerti saudara dan saya. Justru pada saat kita ada di dalam dosa, Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita. Bukan pada saat kita benar atau karena usaha kita. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan karena kita percaya dengan iman. Dan saat ini kita mau melihat kebenaran itu. Bahwa Allah yang kita sembah, yang kita miliki dalam Yesus, yang awalnya kita percaya dan kita diselamatkan. Lalu Yesus mati, dikuburkan. Di hari ketiga dia bangkit. Selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan tiba saatnya dia kembali ke surga. Di tempat di mana dia berasal. Dan saat ini Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Duduk di tahta. Di dalam kehormatan dan kemuliaan. Saudaraku, kalau kita melihat bahwa rangkaian dari sebuah peristiwa yang selalu tersambung dari kedatangannya sampai Yesus naik ke surga. Lalu apa makna dari kenaikan Tuhan yang kita bisa pelajari? Apa yang bisa kita terima dari pembacaan ini dengan jelas? Yesus membawa muridnya ke Betania, memberkati mereka, lalu berpisah. Yesus terangkat ke surga. Jelas-jelas secara nyata wujud sebagai manusia terangkat ke surga. Lalu sampai tidak kelihatan, tertutup awan. Dan Yesus meninggalkan bumi atau dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini membuktikan bahwa kenaikan Tuhan, Yesus naik ke surga, bahwa misi Tuhan, tugas Tuhan Yesus selama di bumi selesai. Sudah tuntas. Yesus memberkati murid-muridnya. Yesus menjanjikan sesuatu, tidak meninggalkan begitu saja. Yesus menjanjikan penghibur, menjanjikan Roh Kudus. Mereka diberkati, mereka bersuka cita. Murid-murid kembali ke Yerusalem. Mereka bertekun dalam doa. Mereka memuji dan menyembah. Dan senantiasa ada dalam bait Allah. Ini yang kita selalu pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan singkat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bahwa hari ini saya mengajak kita semua. Kita memang sama seperti murid-muridnya. Kehilangan satu pribadi. Yang bersama-sama kemudian harus mati. Bangkit menampakkan diri. Lalu pergi lagi. Tetapi kenyataannya yang kita baca, murid-muridnya diberkati, murid-muridnya bersuka cita, mereka sujud menyembah dan bertekun dalam doa dan senantiasa ada dalam bait Allah. Itu sebabnya saudaraku, biarlah dengan kenaikan Tuhan Yesus kembali ke rumah di surga, kita semua bersuka cita. Amin. Kita bersuka cita.
Karena Allah yang kita sembah memang berasal dari surga, turun lalu kembali dan duduk di tahtanya. Di dalam kehormatan dan kemuliaan. Dan kita mau belajar sama seperti murid-muridnya. Kita bersuka cita, kita bertekun di dalam doa. Kita bersekutu dan selalu ada dalam bait Allah. Berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau melihat kenapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga, naik ke surga, terangkat ke surga. Saudaraku, yang pertama saya mau sampaikan bahwa Yesus naik ke surga. Yohanes 14 ayat yang kedua dengan jelas berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke sana untuk menjadikan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini yang pertama, saudaraku. Kita punya rumah di bumi yang sementara ini. Dan Tuhan kembali ke surga menyediakan tempat buat saudara dan saya. Karena kerinduan Yesus, di mana aku berada, kamu pun berada. Saat ini Tuhan ada di surga. Menjadi pendoa buat saudara dan saya. Menopang saudara dan saya. Tugas kita menjaga iman kita. Sampai kita setia dan mendapatinya ketika Tuhan datang kembali. Firman Tuhan mencatat bahwa dia akan datang sama seperti dia terangkat ke surga. Artinya Tuhan Yesus akan datang kembali. Menyebut saudara. Dan saudara sudah disediakan tempat. Yaitu kediaman yang kekal. Saudaraku, kalau bicara kita nanti ke surga, bahwa nanti kita akan ada di surga dalam tubuh kemuliaan. Saya mengajak kita semua tidak usah berdebat tentang nanti kita di surga seperti apa. Memakai jubah apa. Tubuh kita seperti apa. Apakah kita masih sama? Saudaraku, saya mengajak kita semua tidak diperdebatkan. Kita sudah tidak boleh. Kita sudah tidak harus memperdebatkan itu. Yang jelas pada saatnya nanti. Ketika Yesus datang kembali menyebut saudara dan saya. Kita ada di surga dalam tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Ini yang pertama. Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tentunya bukan hanya sekedar orang percaya. Tetapi orang yang setia. Ketika kita mempercayai Yesus datang dan kembali ke surga. Kita bersuka cita. Kita bertekun dalam doa. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita selalu ada dalam bait Allah. Artinya hidup kita selalu bergaul karib sama Tuhan. Kita bangun manusia roh kita. Untuk boleh semakin dekat kepada Tuhan. Lewat doa kita. Lewat hubungan karib kita. Lewat komunikasi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kita bersuka cita hari ini. Karena Yesus kembali ke surga untuk menjadikan tempat buat saudara dan saya. Kita harus bersuka cita. Amin. Yesus terangkat ke surga. Menjadikan tempat buat saudara dan saya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku. Saya mengajak kita semua membuka satu kebenaran firman Tuhan
Kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Pasal pertama, ayat yang ke-6 sampai 11. Saya akan bacakan buat kita. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya lanjutkan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Saudaraku, sebelum Yesus terangkat ke surga atau naik ke surga, fisiknya sebagai manusia betul-betul terangkat, saudara. Disaksikan para muridnya. Lalu awan menutupnya. Malaikat datang dengan pakaian putih dan berbicara bahwa Yesus yang engkau lihat naik terangkat akan turun, akan kembali sama seperti yang engkau lihat dia terangkat. Lalu mereka pulang. Mereka kembali, mereka ada dalam atap untuk bertekun dalam doa, bersehati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam hal ini sebelum Yesus naik ke surga, Yesus ingin memberitahu murid-muridnya yang sedang menyaksikan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kamu akan menjadi saksiku. Saat ini kamu melihat aku terangkat dan kau akan melihat aku kembali sama seperti aku terangkat. Kamu akan menerima kuasa menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudaraku, kalau kita bicara tentang kenaikan Yesus, maka satu hal yang kita harus pelajari, yang Tuhan inginkan buat murid-muridnya lakukan, yaitu menjadi saksi Tuhan. Bahwa Yesus hidup, dia naik ke surga. Dan Yesus meminta kepada semua murid-murid yang menjadi saksi, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan hari ini saudaraku, saya mengajak kita semua, tidak cukup menjadi jemaat, tidak cukup hanya menjadi orang percaya dan diselamatkan, tetapi mulai ambil bagian, menuntaskan amanat agung.
kita menerima kuasa Roh Kudus dan kita menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, saya mengajak kita semua yang mendengarkan khotbah ini, Tuhan sudah memberkati saudara. Tuhan sudah menjagai saudara. Tuhan sudah memberkati dan mengurapi saudara dengan urapan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam kita memampukan kita menjadi saksi Tuhan. Untuk menceritakan tentang kabar keselamatan, kabar sukacita, tentang kerajaan Allah. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Mulai di Yerusalem. Di mana kita tinggal. Keluarga kita. Mari kita mulai melihat. Masih adakah keluarga kita, saudara kita yang belum diselamatkan. Hari ini momen yang tepat. Kita datang kepada Tuhan. Selain kita naikkan doa-doa, kita terus berjuang. Kita terus sampaikan kabar supaya mereka akhirnya boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan diselamatkan. Lalu mulailah kepada rekan sahabat kita, teman-teman kita, kepada lingkungan di mana kita tinggal, di kota di mana kita tinggal, kita bersaksi. Di mana kita tinggal dalam wilayah negara ini, saudara. Saudaraku, saya dengan simple menurut saya ke ujung dunia. Tidak berarti saudara berkeliling dunia, saudaraku. Paling tidak bicara dunia, itu bicara manusia. Paling tidak kita bicarakan Yesus kepada semua orang yang kita jumpai. Kita saksikan Tuhan kepada semua orang yang kita temui. Dan ada banyak khotbah-khotbah. Bahkan Aletheia pun kita sudah dengarkan khotbah. Bahkan akan mendengarkan khotbah lagi. Bahwa kesaksian yang paling gampang yang bisa kita lakukan. Bersaksilah lewat hidup kita. Orang melihat kita ada Yesus. Sehingga orang tertarik dan bisa punya kerinduan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ini harus kita lakukan. Kita menjadi saksi Tuhan. Saudara dan saya terpanggil bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi dengan urapan Roh Kudus saudara dimampukan bersaksi. Dan ini firman Tuhan, lakukan, tuntaskan, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka, baptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita punya tugas dan tanggung jawab untuk menabur dan menuai jiwa. Amin. Mari saudaraku, kita mulai bergairah. Kita tidak cukup hanya diselamatkan, tetapi kita terus berdoa. Mempunyai pokok doa untuk boleh berdoa buat orang-orang yang kita kasihi supaya mengenal Tuhan dan diselamatkan. Ini saudaraku, ada begitu banyak fakta yang kita bisa gali dengan kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi paling tidak saudaraku, hal yang paling mendasar yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat saudara dan saya. Yang kedua, Yesus memberkati, memberikan kepada kita Roh Kudus supaya kita menjadi saksinya. Misi Tuhan sudah selesai. Dia membuktikan dia Allah yang hidup. Dia bukan manusia biasa. Dia mengalahkan maut. Dan dia bangkit. Membuat kita semua memiliki satu kesempatan
untuk kita boleh bangkit dan kembali ke surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita mengambil satu keputusan. Kita berkomitmen. Sama ketika murid-muridnya melihat Yesus terangkat ke surga. Dan menjanjikan roh itu. Menjanjikan penghibur. Menjanjikan Roh Kudus. Mereka bersukacita. Saya mengajak kehidupan kita hari-hari ini. Apapun yang kita alami, mari kita putuskan untuk bersukacita. Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Yesus yang saudara dan saya miliki, yang saudara dan saya sembah, Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Supaya kita sampai ke surga, saudaraku. Selain kita bersaksi, kita bertekun di dalam doa. Bertekun bersama-sama di dalam doa. Sujud menyembah seperti yang murid-murid lakukan. Bersukacita, berdoa, sujud menyembah. Dan selalu ada di dalam bait Allah. Kita harus selalu ada di baitnya Tuhan. Di mana kita ada, kita berdoa. Di mana kita ada, kita bertemu dengan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Selalu berada bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah ibadah firman Tuhan yang mengangkat tema kenaikan Yesus ke surga membuat saudara dan saya tidak lagi punya keraguan mengiring Tuhan. Tidak ragu lagi berjalan di dalam kepastian. Apapun yang kita alami, saudaraku, ingat kita hanya sementara di dunia. Sementara di dunia ini kita harus berjuang. Harus terus berusaha. Menjaga iman. Mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Melakukan tugas tanggung jawab kita menjadi saksi Tuhan. Sampai kita datang ke surga, kembali ke surga. Karena memang kita warga kerajaan surga. Amin. Kita warga kerajaan surga. Begini saudaraku, ayo saya mengajak kita semua hari-hari ini. Apapun yang kita alami, kita bergairah. Kita optimis, kita antusias. Kita punya Yesus yang hebat, Tuhan yang hebat. Jalani saja. Allah punya rencana dalam setiap panggilan kita. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sampai akhirnya kita bertemu dengan Tuhan. Sampai akhirnya kita kembali ke rumah Bapa. Amin. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah taat mengiring Tuhan, melakukan firman Tuhan. Terus bertekun dalam doa. Terus memuji dan menyembah Allah. Sujud selalu ada dalam bait Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Nah, sebab itu saya mengajak kepada seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini. Mari saatnya kita datang kepada Tuhan. Bertekuk lutut dan sampaikan terima kasih Tuhan. Aku memang hari ini mengalami hal-hal yang kurang baik. Apa yang aku alami tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Apa yang aku minta aku kerjakan tidak sesuai dengan hasil yang aku harapkan. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya Allah menyediakan tempat bagi kita, yaitu surga mulia. Oleh sebab itu, jangan karena persoalan-persoalan hidup, jangan karena masalah-masalah yang kita alami, kita jauh dari Tuhan. Kita mundur dari Tuhan. Kita mulai salah dalam berjalan, dalam melangkah, dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita lupa bahwa kita memiliki
jaminan hidup kekal. Saudaraku, tetaplah percaya bahwa yang terbaik datangnya dari Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan melakukan segala hal mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Yang saya harus garis bawahi dan saudara harus lakukan. Tetaplah setia mengiring Tuhan. Sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya kembali ke rumah Bapa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita. Karena iman pengharapan kita tidak sia-sia. Karena Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, Dia bukan manusia biasa. Dia mati, Dia bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kembali ke surga. Artinya kita mempercayai satu pribadi yang benar. Yesus turun dari surga dan kembali ke surga. Hanya orang yang turun dari surga yang bisa kembali ke surga. Dan Yesuslah yang kita sembah, yang datang dan kembali ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berhenti bicara. Biarlah Roh Kudus Kau menjamah setiap kami semua yang mendengarkan khotbah ini. Supaya kami dijamah Tuhan. Kami menjadi saksi-Mu. Kami terpanggil untuk menjadi saksi. Menuntaskan amanat agung. Mewartakan kerajaan-Mu. Menyaksikan keselamatan. Sehingga banyak orang diselamatkan. Tugas kami Tuhan saat ini. Kami menjadi saksi-Mu. Roh Kudus yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Membawa kami bergairah untuk bersaksi tentang Engkau ya Tuhan. Tentang Engkau dan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan supaya hari ini bersuka cita. Memuji menyembah-Mu. Bersyukur senantiasa. Dan terus bertekun di dalam doa. Dan selalu ada dalam bait-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sampai bertemu kembali pada khotbah-khotbah mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, hamba-Mu mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu, bukan karena minyaknya, tetapi karena urapan-Mu Tuhan, karena jamahan-Mu. Dan minyak urapan ini Tuhan ketika kami oleskan kepada seluruh anggota keluarga kami dan siapapun yang beribadah bersama dengan kami, diberkati Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang lemah dikuatkan, yang susah diburukkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya kuasa darah bilur-Mu memproteksi sempurna kami Tuhan. Kuman virus bakteri, virus corona COVID-19 kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Tidak akan masuk dalam tubuh kami. Karena Kau sudah mengurapi kami. Kau sudah menjaga melindungi kami. Memproteksi sempurna dengan kuasa darah dan bilur-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan jamah urapi berkati minyak ini ya Tuhan, menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Sama setiap kami pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pengolesan minyak. Terpuji nama-Mu, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, para mentor, pengurus, kepala keluarga, boleh mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga dan siapapun yang beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk kerajaan Tuhan di muka bumi. Haleluya Yesus. Hatiku rindu Tuhan. Selalu dalam hadirat-Mu, ada hidup
puji nama Tuhan. Terima kasih buat korban syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya percaya saudara dan saya hari ini pasti diberkati Tuhan. Dan kini saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya, Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini. Di tempatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, pujilah namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah di sini, amin. Haleluya, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. kasih Tuhan, terima kasih Yesus, bahwasanya anugerah-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan, penjagaan, perlindungan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir saat ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau yang menjamah setiap para jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, mereka semua diberkati Tuhan Yesus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Lewat tayangan ini menjadi berkat bagi orang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kiranya Tuhan Engkau memberkati gereja-Mu berlimpah-limpah, memperluas daerah gereja-Mu. Gereja-Mu menjadi gereja yang besar, gereja yang bertumbuh, berkembang, menjangkau jiwa-jiwa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mengucapkan syukur Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah terjadi di gereja-Mu Tuhan. Mukjizat penuaian masih terjadi di gereja-Mu Tuhan. Penuaian jiwa berlaksa-laksa, penuaian berkat, penuaian mukjizat terjadi Tuhan di tempat ini Yesus.
Kami Tuhan, apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak timbul dalam hati kami, semua Tuhan Kau sediakan buat kami Yesus. Kiranya Tuhan Kau juga yang mencukupkan setiap keperluan kebutuhan daripada gerejamu di tempat ini Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus boleh dapat Tuhan setiap bulan untuk memenuhi setiap kewajiban kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati Tuhan pengurus komisi pelayan Tuhan aktivis yang ada. Satukan kami dengan tali kasih-Mu, unity yang daripada Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kami. Jauhkan kami daripada kesombongan, kemunafikan, keegoisan, dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan dalam nama Yesus. Ngebalas sidang dan pastoral kami diberkati Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan, diberikan hikmat marifat yang luar biasa datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Pakai mereka lebih lagi menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang diberkati, dipakai Tuhan secara luar biasa. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah tertanam dimanapun mereka berada saat ini, diberkati Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan, diproteksi sempurna oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami Tuhan dengan iman mau katakan, kami dijauhkan dari kuman virus bakteri apapun, sakit penyakit, terlebih virus corona tidak berani hinggap dalam tubuh kami, karena ada darah Tuhan Yesus Kristus yang mengalir dalam tubuh kami Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Begitu pula Tuhan dengan kerinduan terbesar kami ingin memiliki gedung ibadah permanen sendiri Tuhan, yang tidak sewa, tidak kontrak. Kiranya Tuhan Engkau yang mencukupkan Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menyatakan mukjizat-Mu, Engkau yang mengirimkan berkat kepada gereja-Mu Tuhan, sehingga gereja-Mu punya uang untuk membeli sebidang tanah dan membangun gedung ibadah kami sendiri Tuhan, untuk puji hormat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai dari kepala pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden, serta jajarannya, ketiga angkatan dan Polri, bahkan Tuhan semua orang yang bekerja untuk negara ini, mereka semua diberikan roh takut akan Tuhan, dijauhkan daripada hal-hal buruk, niat-niat buruk, niat-niat jelek dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semua bekerja untuk memajukan bangsa ini Tuhan Yesus. Begitu pula Tuhan dengan program vaksinasi nasional yang saat ini sudah berjalan, kiranya Tuhan boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga semua target yang sudah ditentukan boleh dapat selesai dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau menghancurkan segala kuasa jahat setan iblis apapun yang memporak-porandakan negara ini. Kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakanlah mukjizat-Mu Tuhan untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Nyatakanlah kuasa-Mu buat bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau pasti menyembuhkan bangsa kami, Engkau pasti memulihkan bangsa kami, Engkau pasti memberkati bangsa kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah Engkau selamanya Tuhan. Kami sudah berdoa ucap syukur Tuhan, dan inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya untuk puji hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Syukur bagi Tuhan kita Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah menyertai memberkati ibadah kita dari pagi hingga sebentar lagi kita selesaikan. Oleh sebab itu mari kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Siapkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.